Assalamualaikum. Kali ini saya mendapatkan motor Suzuki Nektu. Ini Suzuki Nektu yang baru ya guys. Ini motor sehat-sehat saja, tidak ada kendala. Dan motor ini cuma servis dan ganti oli saja. Ini servis ringan dan tidak ada kendala sama sekali. Kita langsung bongkar aja titik permasalahan yang tidak ada masalah. Kita cuma servis ringan dan servis biasa. Pembongkaran kita memakai manual ya guys. Kita masih memakai ganjal. Dan kalian bagi pemula kalau mengganjal harus hati-hati ya. Ini puli rumah roller aman, panbel juga aman, tidak ada kendala. Starter pun juga aman, tidak ada kendala sama sekali. Ini kebocoran di silkrek as sama seal gardan juga aman, tidak ada kendala. Ini motor sehat-sehat saja, tidak ada kendala sama sekali. Cuma servis rutinan. Di rumah rollernya juga tidak oblak sama sekali, masih sehat. Kenapa saya bilang masih sehat? Buktinya juga ada, tidak ada kendala apapun. Biar orangnya tahu, biar kita tidak disangkain rekayasa. Ini motor sehat, bersih, kering, tidak ada bocor sama sekali ya guys. Nih, bloknya tetap sehat, tidak ada kebocoran sama sekali. Tidak jauh lagi kita memakai oli seal Federal Matic. Kita bongkar bagian filter udara. Kalau emang jelek kita ganti ya, kalau emang masih bagus kita bersihkan saja. Ini filter udaranya masih bagus, tidak perlu diganti, kita cukup bersihkan saja nantinya. Filter boxnya juga bagus, motor Nektunya juga masih bagus karena motor ini sering servis di sini. Rutinan. Oli kita memakai Federal. Setiap 1 bulan motor ini servis, tidak pernah lepas tanggal ya, atau lebih dari tanggal. Kita servis ringan, tetap kita amplas bagian puli rumah roller supaya supaya mengurangi terjadinya selip. Itu menurut versi bengkel saya sendiri. Kalau di bengkel kalian saya tidak tahu ya. Ini biar mengurangi selip, saya memakai amplas, jangan terlalu kasar. Karena rumah roller itu sering kemakan. Kita amplas dua-duanya, rumah roller sama daunnya itu. Dan tidak jauh lupa lagi kita bersihin bagian kampas CVT. Kampas CVT itu dia gosong ya, bahasanya apa ya? Akibat gesekan antara kampas ganda sama mangkok CVT. Kita bersihin bagian daun-daunnya itu, kita pakai lap saja. Dan tidak lupa lagi bagian rumah roller kita kasih grease supaya tidak terjadi gesekan yang sangat parah. Karena kalau tidak dikasih grease, dia itu fungsinya bergerak ya.
kita kasih grease semua. Kalau emang kering kita kasih grease, kalau emang ada grease-nya tidak usah dikasih grease, biar tidak bunyi suara dengung, suara nguing. Nah, itu bagian askrek kita kasih grease sedikit karena di situ tadi rumah rollernya yang bagian belakang macet, tidak bisa dilepas ya. Ini kita rakit lagi rollernya. Pemasangan roller jangan sampai kebalik, soalnya itu rollernya juga kelihatan ya. Nah, yang bagian kebuka itu di dalam, yang ada tutupnya di bagian luar ya. Pemasangan roller bagi pemula harus tahu ya, jangan sampai kebalik. Kalau sudah kepasang semua rollernya tidak kebalik, kita tutup kembali bagian rumah roller. Kita pasang rumah rollernya yang sudah kita kasih grease sedikit-sedikit. Bagian rumah roller, diusahakan sudah benar ya, jangan sampai nggak masuk ya. Ini panbelnya juga aman, tidak ada kendala dan tidak ada retak-retak, masih bagus, tidak perlu diganti. Pemasangan gigi starter itu berbeda sama miliknya Beat ya. Kalau gigi starter itu masangnya lebih dulu, baru kita pasang pulinya yang depan. Terus gigi selahnya kalau masang itu ditekan ya, soalnya itu agaan panjang gigi selahnya. Dan yang pakai ring kecil, ring tipis itu jangan sampai lupa. Biasanya ring tipis itu jarang kepasang atau lupa bagi pemula. Entah lupa ya guys. Kita kencengin, kita memakai ganjal, tetap kita ganjal. Kita pakai manual ya. Tapi kalau ganjal harus hati-hati. Pakai perasaan ya kalau kita membongkar dan memasang memakai versi ganjal ya. Kampas CVT sudah kita cek dan masih bagus. Sudah kita amplas, kita pasang kembali bagian CVT-nya ya. Dan tidak lupa mangkok yang sudah kita bersihin kita pasang kembali. Itu ada ring kecil, ring tipis, kita memakai ring. Beda lagi miliknya Honda. Honda tidak pakai ring. Honda miliknya Yamaha. Kalau Honda pakai ya ringnya tebal banget. Kita kencengin bagian CVT-nya memakai kunci 17 karena ini motor Next to murnya depan belakang 17 ya. Yang depan 17, yang belakang 17. Kalau Yamaha Mio yang depan 17, yang belakang 24. Oke, kita tutup. Itu bagian starter tidak ada tutupnya. Tutupnya nyatu pada bloknya. Sebelum kita tutup bagian bak CVT, kita kasih grease supaya tidak terjadi gesekan yang sangat parah. Kita kasih seal bagian CVT, as CVT-nya kita kasih seal kecil. Kita pasang kembali bak CVT-nya, kita baut ya.
Dan jangan lupa pemasangan baut jangan sampai ketinggalan. Bagi pemula jangan sampai ketinggalan, atau baut emang sudah kepasang bautnya tapi lupa nggak dikencengin bagian bawah. Biasanya kayak gitu. Baut sudah kepasang tapi lupa tidak dikencengin. Kita kencengin satu persatu biar kalau ada baut yang kurang biar tahu, dan baut yang tidak kita kencengin juga tahu ya. Sesudah kita kencengin, kita cek bagian baut-baut itu, kita raba aja memakai tangan apakah ada yang kurang. Kita kencengin pakai tangan, kita kencengin pakai obeng ya, dan jangan lupa ya kita raba bagian dalam. Soalnya motor Nektu ini bautnya banyak. Kita nyalain. Oke, sudah kita nyalain, kendala juga tidak ada, motornya masih halus, sehat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton kelanjutan di part 2.